Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai tata cara kerja ketika mata batin kita sudah terbuka ataupun sudah aktif. Jadi tata cara kerjanya itu bagaimana untuk mata batin yang sudah terbuka. Jadi membuka mata batin itu memang banyak sekali versi. Ada yang melalui tirakat, ada yang melalui amalan segala macam, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini perlu Anda ketahui tata cara kerja mata batin itu bagaimana, biar nanti panjenengan ataupun sedulurku dimanapun Anda berada ini tidak mudah terkena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, nanti akan saya jelaskan secara detail mengenai tata cara kerja mata batin itu bagaimana. Dan apa yang kita rasakan ketika mata batin kita terbuka. Jadi pemirsa seperti ini. Ketika kita sudah mempunyai mata batin yang terbuka, ataupun mata batin yang aktif, itu salah satu tanda yang bisa kita rasakan adalah ketika kita sedang melakukan meditasi, ataupun ketika kita sedang ada di lokasi yang menurut kalian ini angker. Apakah mata batin itu bisa melihat makhluk gaib secara nyata? Bisa. Tetapi tidak sesering mungkin, ya. Tidak selamanya kita melihat sosok seperti itu. Karena makhluk seperti itu ataupun makhluk gaib itu tahu. Orang yang terbuka mata batinnya itu tahu. Dan sangat dilarang untuk makhluk gaib itu mewujudkan dirinya ataupun menampakkan dirinya ke manusia. Ya. Itu nanti ada hukumannya. Jadi sejatinya mata batin ketika sudah terbuka itu lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik ataupun Sang Pencipta. Ya. Karena semua ilmu itu bukanlah untuk ajang pembuktian ataupun bagaimana. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita bawa di jalan yang benar, terutama ibadah. Begitu juga mata batin. Bang, mata batin saya sudah dibuka dengan media ini, dengan media itu, tetapi kok belum bisa merasakan ataupun belum bisa melihat makhluk astral. Ini apa yang salah? Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah. Jadi mata batin yang sudah terbuka itu biasanya untuk orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengolah mata batin kita ini biar nantinya bisa bermanfaat. Itu bagaimana caranya? Bagaimana cara mengolahnya? Cara mengolahnya seperti ini pemirsa, ada 3 tahap. Ya. Ketika panjenengan menjadikan kewajiban sebagai umat muslim ini tidak bolong-bolong, terutama sholat 5 waktunya dan zikir malamnya,
itu memang sudah diwajibkan. Dan ketika ingin mengolah mata batin tersebut biar bermanfaat, itu bagaimana? Di sini ada 3 tahap untuk mengolah. Untuk mengolahnya, jadi ketika panjenengan sehabis menjalankan sholat malam seumpamanya, panjenengan duduk bersila, ya, dengan posisi meditasi. Ya. Nah, ketika panjenengan duduk meditasi, di situ panjenengan harus bisa melatih 3 tahap. Ya. Tahap pertama adalah olah rasa. Ya. Olah rasa seluruh tubuh. Karena tubuh ini ketika kita senggol pasti bisa merasakan. Nah, ini yang dinamakan olah rasa. Terus yang kedua adalah pasrah hati, ya, hati kita pasrah. Ya. Terus yang terakhir adalah pasrah pikiran, pikiran kita pasrah. Di sini ada 3: olah rasa, pasrah hati, pasrah pikiran. Ya. Jadi tidak ada nafsu dalam mengerjakan sesuatu apapun itu. Olah rasa, pasrah hati. Pasrah hati ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasrah pikiran tidak ingin menguasai. Ataupun kita pasrah, kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Ketika panjenengan sudah bisa mengolah rasa tersebut, insya Allah ilmu apapun itu yang ada di dalam tubuh panjenengan akan bermanfaat. Ingat, mempunyai ilmu kita tidak harus bisa memiliki. Ya. Jadi jangan seolah-olah kita memiliki ilmu, ya, karena ilmu itu adalah sebuah titipan. Nanti ketika panjenengan sudah bisa mengolah, ya, mengolah 3 ini, olah rasa, pasrah hati, pasrah pikiran, nanti lama-lama akan ada petunjuk. Entah itu melalui ketika kita sedang berduduk meditasi melihat sesuatu apapun itu, atau bisa melalui petunjuk melalui mimpi. Ya. Karena untuk mata batin, ketika sudah dibuka, itu tidak langsung melihat, wah ada penampakan, itu tidak seperti itu. Malah justru lebih lari ke agama, ke ibadah. Ya. Jadi di sini harus kalian ketahui, ya. Belajar ilmu mata batin, belajar ilmu terawangan, belajar ilmu apapun itu, ya. Kita lebih lari ke ibadah. Biar ilmu tersebut bisa bermanfaat. Ketika sedang duduk bermeditasi tiba-tiba merinding, itulah salah satu tanda olah rasa tersebut panjenengan sudah bisa merasakan merinding. Itu adalah olah rasa. Kita sedang duduk bermeditasi tiba-tiba mencium aroma tidak sedap ataupun aroma yang janggal. Itu pun olah rasa. Kita bisa merasakan dengan penciuman. Kita pasrah, hati kita pasrah, pikiran kita pasrah. Jadi ketika duduk bermeditasi kita sudah pasrah di situ sama Allah, ya, semata-mata karena Allah, ya, bukan semata-mata karena nafsu, ya. Itulah sejatinya keilmuan apapun itu. Jadi di situ panjenengan harus paham, ilmu itu tidak boleh dipamerkan, tidak boleh ditunjukkan untuk ajang pembuktian. Ilmu itu sejatinya adalah untuk diamalkan, biar ilmu tersebut bermanfaat untuk menolong sesama.
Jika panjenengan ingin membuktikan, pergi ke lokasi yang angker ataupun yang menurut panjenengan angker. Jika sudah bisa melihat, itu pun samar-samar karena sosok tersebut juga punya aturan. Ya, tidak diperbolehkan mewujudkan dirinya kepada manusia. Meskipun itu wujud, itu pun tidak lama, hitungan detik. Lebih lari ke olah rasa, ya, merinding, mencium aroma, mendengar sesuatu, ya, itu kan namanya olah rasa. Jadi seperti itu tata cara kerja. Jadi bukan berarti mata batin kita sudah aktif, kita selalu melihat makhluk yang tak kasat mata, melihat pocong, melihat kuntilanak, melihat genderuwo. Tidak seperti itu. Malah justru lari ke ibadah. Ya, itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan di malam hari ini bisa memecahkan masalah ataupun bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata, dari saya, Mokan Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.